Perancangan dan Pengendalian Produksi UMKM S Bobabul. Tugas mata kuliah Perancangan dan Pengendalian Produk. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, selamat kebajikan, salam budaya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan 6 orang. Saya Gede Satriawan Saputra dengan NIM 123 dan rekan-rekan saya Akbar Syarif Saputra dengan NIM 123 190 119. Saya Risma Widastuti dengan NIM 123 190 025. Saya Siti Minas Manulang dengan NIM 123 190 136. Saya Dinda Tika Faza dengan NIM 123 190 024. Nama saya Bintang Nugriya Skill dengan NIM 123 190 086. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan mewawancari salah satu UMKM yaitu UMKM Bobabul. Mau tahu nggak buat kita wawancara kali ini? Ayo. Gimana Mbak E? Apa nih? Jadi kita melakukan acara sekaligus yang berbeda juga. Tapi sebelum itu mengencarai adanya Latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan fluktuasi permintaan pasar. Perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, serta daya saing. UMKM yang kami analisis adalah UMKM S Bobabul yang terletak di Jalan Lapas Raya, Waihui, Kecamatan Jati Agung. UMKM ini bergerak di bidang minuman berbasis susu dengan tambahan topping seperti boba. Pokok pembahasan pada laporan ini meliputi forecasting, agregat, disagregat, MRP, dan inventory. Tujuan yang pertama, studi permasalahan menganalisis proses perencanaan dan pengendalian produksi atau production planning and control pada UMKM Bobabul. 2. Memahami penerapan metode forecasting dalam memperkirakan permintaan produk minuman boba. Yang ketiga, menyusun perencanaan agregat dan menjabarkannya ke dalam perencanaan produksi yang lebih detail atau disaggregate planning. Yang keempat, merancang material requirement planning atau MRP yang sesuai dengan kebutuhan produksi Bobabul. Yang kelima, mengevaluasi manajemen persediaan atau inventory dan memberikan saran perbaikan berbasis data. 6. Untuk mengintegrasikan konsep-konsep PPC dalam konteks UMKM skala kecil agar efisien dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian produksi pada UMKM S Bobabul yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik,
dan hubungan antar variabel dalam suatu fenomena tertentu. Penelitian ini difokuskan pada proses perancangan dan pengendalian produksi di UMKM SBO Babul dengan menekankan pada bagaimana peramalan permintaan dan perencanaan produksi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan ketersediaan produk. Baik, selanjutnya yaitu tentang forecasting. Forecasting atau peramalan adalah suatu pendekatan sistematis untuk memprediksi dampak kondisi saat ini terhadap perkembangan di masa depan. Peramalan berfungsi sebagai alat untuk mengestimasi kebutuhan mendatang yang mencakup berbagai aspek penting. Tidak hanya terbatas pada jumlah atau kuantitas, tetapi juga meliputi kualitas produk, waktu pengadaan, serta lokasi distribusi yang tepat. Dengan demikian, peramalan menjadi landasan yang krusial dalam memastikan ketersediaan barang dan jasa sesuai dengan permintaan pasar, sekaligus menjadi dasar perencanaan yang efektif bagi berbagai sektor usaha. Oke, selanjutnya yaitu mengenai forecasting bagian tabel 1, yaitu data history dari demand. Bisa kita lihat di sini pada bulan Agustus 2024 sebanyak permintaan 3.720, bulan September 3.600, bulan Oktober 3.300, bulan November 3.750, bulan Desember 3.100, bulan Januari 2025 3.255, Februari 2025 3.220 dan Maret pada 2025 yaitu 1.800. Nah, sekarang kita akan masuk ke perhitungan forecasting. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu ada metode moving average dan exponential smoothing. Untuk metode moving average sendiri, kita menggunakan data 3 bulan dan menggunakan data 6 bulan. Rumusnya yaitu 1/n dikali jumlah data dari 3 bulan terakhir. Kemudian untuk sama dengan moving average 6 bulan, 1/n karena kita menggunakan n-nya 6 bulan terakhir, berarti kita menggunakan 1/6 dikali jumlah data 6 bulan terakhir. Sehingga dengan menggunakan rumus yang sama, kita akan menemukan hasil untuk di bulan April 2025 yaitu sebesar 2.758,33 dan untuk moving average 6 bulan kita akan mendapatkan hasil di bulan April 2025 sebesar 3.070,83. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu exponential smoothing. Untuk metode exponential smoothing sendiri kita menggunakan dua alfa. Yang pertama yaitu alfa 0,1 dan menggunakan alfa 0,2. Rumus alfa sendiri yaitu alfa dikali dt-1 ditambah 1 minus alfa dikali ft-1. Di sini dt-1 merupakan data aktual yang kita peroleh dari hasil wawancara, dan untuk ft-1 merupakan data forecast atau peramalan. Sehingga dengan menggunakan rumus tersebut pada exponential smoothing alfa 0,1 kita akan mendapatkan hasil di bulan April 2025 yaitu sebesar 3.370,92 dan untuk exponential smoothing alfa 0,2 mendapatkan hasil di bulan April 2025 sebesar 3.101,63. Itu untuk perhitungan forecasting di tabel 4 yaitu forecasting performance measure. Di sini kita akan mencari nilai dari MFE, nilai MAD, nilai MAPE, dan nilai MSE. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita akan mencari nilai moving average 3 bulan, moving average 6 bulan, exponential smoothing dengan menggunakan alfa 0,1, dan exponential smoothing dengan menggunakan alfa 0,2. Dan yang terakhir yaitu pada tabel 5. Di sini kita akan mengetahui metode forecasting untuk bulan April 2025 dengan menggunakan metode moving average 3 bulan, maka diperoleh nilai 2,758,33, moving average 6 bulan 3,070,83, exponential smoothing dengan alfa 0,1 diperoleh nilai 3,37092
dan exponential smoothing dengan menggunakan alfa 0,2 diperoleh nilai 3,10163. Perencanaan agregat atau agregat planning. Perencanaan agregat merupakan kegiatan operasional yang bertujuan untuk menyusun strategi produksi jangka menengah, yakni selama 3 bulan hingga 18 bulan. Perencanaan agregat memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara maksimal sehingga kapasitas produksi menjadi lebih efektif dan efisien berdasarkan perkiraan kebutuhan pasar di masa depan. Dalam hal efektivitas, proses ini memastikan adanya keselarasan antara rencana dan hasil yang dicapai. Sementara efisiensi mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memastikan output tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara hemat. Setelah dilakukan forecast, tahap selanjutnya adalah menyusun rencana produksi agregat dengan pendekatan constant workforce. Dalam pendekatan ini, level produksi dijaga tetap stabil selama periode perencanaan. Tabel berikut menyajikan jumlah hari kerja, permintaan bulanan, level produksi tetap, produksi kumulatif, permintaan kumulatif, dan inventory atau inventory akhir. Nah, informasi ini juga penting untuk mengetahui kesenjangan antara kapasitas produksi dengan permintaan aktual. Dan seperti forecast juga, perhitungan ini menggunakan data dari bulan Agustus 2024 sampai bulan Maret 2025, yang mana hari kerjanya paling sedikit di bulan Maret 2025, juga dengan demand-nya yang hanya 1.800. Selanjutnya, production level itu dihitung dari jumlah hari kerja dikali pekerjaan yang hanya cuma satu dan dikali dengan konstanta didapatkan terdapat sebagai berikut. Lalu juga kumulatif produksi dan kumulatif net demand. Lalu terakhir ada inventory yang didapat dari komprot dikurang net demand. Disagregat. Perencanaan disagregasi merupakan proses pemecahan rencana produksi agregat menjadi rencana yang lebih rinci seperti jadwal induk produksi atau master production schedule atau MPS berdasarkan produk, waktu, atau unit produksi. Disaggregate planning bertujuan untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang atau agregat dan perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan disagregat mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, serta ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Disaggregate planning memainkan peran penting dalam menciptakan alur produksi yang efisien dan responsif terhadap perubahan permintaan. Pengolahan data disagregat pada UMKM SBO Babul yang terletak di Jalan Lapas Raya. Yang pertama, konversi menggunakan harga jual. Total unit terjual 25.745 dalam cup, yang dimana hasil tersebut didapatkan dari hasil yang didapatkan pada 8 bulan terakhir penjualan es-cup, di mana es-cup tersebut terjual 100 hingga 150 cup dalam per hari, kisaran 100 hingga 150 cup dalam per hari, yang dimana harga per unit yaitu Rp5.000, penjualan Rp 128.725, yang dimana persen item to agregat 100%, jumlah Rp128.725.000. JIP dalam unit item, jumlah rupiah 16.090, harga rupiah per unit 5.000, jumlah unit 1.800. Selanjutnya tabel data JIP 8 bulan ke depan, yaitu dimulai dari April 2025 hingga November 2025 didapat sebesar Rp16.090.625, yang dimana hasil tersebut didapatkan dari penjualan rata-rata sama dengan rata-rata cup dikali harga per cup, yaitu 3.218 dikali 5.000 hingga didapat hasil 16.090.000. Hasil ini digunakan sebagai dasar penentuan jumlah produksi bulanan untuk periode April hingga November 2025, yang masing-masing ditetapkan sebesar 3.218 cup atau senilai Rp16.090.000. MRP atau Material Requirements Planning adalah sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan komponen dalam proses produksi secara tepat waktu dan efisien. MRP bekerja berdasarkan 3 komponen utama, yaitu Bill of Materials atau BOM, data persediaan atau inventory status, dan jadwal induk
produksi, yaitu Master Production Schedule atau MPS. Dengan memanfaatkan informasi tersebut, MRP menghitung kebutuhan bersih material, memperkirakan waktu pemesanan, dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Tujuan utama dari MRP adalah untuk mengefisiensikan proses produksi, menekan biaya persediaan, serta meningkatkan perencanaan pembelian dan produksi. Meski sangat membantu, penerapan MRP memerlukan data yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi agar dapat berjalan optimal. Kemudian selanjutnya ada inventory. Inventory atau persediaan merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam industri manufaktur dan perdagangan. Persediaan mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang disimpan untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun kebutuhan produksi. Inventory berfungsi sebagai penyangga antara permintaan dan supply, sehingga membantu menjaga kelancaran proses produksi dan pelayanan. Pengelolaan inventory yang baik bertujuan untuk meminimalkan biaya penyimpanan, menghindari kekurangan bahan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen inventory yang tidak optimal dapat menyebabkan pemborosan, stagnasi modal, dan gangguan dalam proses produksi dan distribusi. Kemudian di sini ada tabel 10 yaitu Bill of Material. Tabel ini berisi tentang bahan baku yang digunakan dalam sehari untuk membuat es boba bull, yaitu dengan jumlah bubuk rasa sebanyak 3,75 kg, kemudian gula putih sebanyak 1,5 kg, kemudian ada air sebanyak 5 liter, dan es batu sebanyak 16 buah. Tabel 11 yaitu total kebutuhan material per bulan atau MRP diperoleh dari jumlah kebutuhan untuk membuat es boba bull dalam sehari dikalikan dengan total hari dalam sebulan, yaitu 30 hari. Diperoleh data sebanyak untuk bubuk rasa sebanyak 112,5 kg, kemudian gula putih sebanyak 45 kg, dan terus ada air sebanyak 150 liter. Lalu yang terakhir ada es batu sebanyak 480 buah. Jadi kesimpulan kita pada penelitian kali ini, yang pertama ada metode peramaian eksponensial smoothing dengan alfa 0,2. Terbukti paling akurat dalam memprediksi permintaan es boba bull dengan nilai MAPE terendah dan kesalahan prediksi paling kecil dibandingkan metode lainnya. Yang kedua, ada perencanaan agregat dengan tingkat produksi stabil. Penghasilan memenuhi permintaan pasar sekaligus menciptakan cadangan stok. Namun, perlu pengawasan agar tidak terjadi penumpukan persediaan yang berlebihan dan tidak efisien. Yang ketiga, ada perencanaan di agregat dan jadwal induk produksi JIT. Membantu mengonversi total nilai produksi bulanan menjadi target produksi dalam jumlah unit dan nilai rupiah, sehingga pelaksanaan produksi menjadi lebih terarah. Yang keempat, ada perhitungan kebutuhan bahan baku melalui MRP. Memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah materi yang dibutuhkan setiap bulan, memudahkan pengaturan pasokan agar sesuai dengan rencana produksi. Yang kelima, ada penerapan metode EOQ. Memungkinkan pembelian bahan baku dalam jumlah optimal, sehingga total biaya persediaan dapat ditekan seminimal mungkin dan efisiensi operasional dapat tercapai. Dan yang terakhir, yang keenam, ada integrasi perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC. Secara menyeluruh, terbukti mampu meningkatkan akurasi prediksi, efisiensi bahan baku, serta efektivitas produksi yang sangat penting untuk memperlanjutkan UMKM di tengah persaingan pasar.